Halo semuanya teman-temanku Cancer, selamat datang kembali di channelnya Kak Tere Wijaya. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam kondisi yang terbaik ya, tidak kekurangan suatu hal apapun, dan selalu kebahagiaan serta kegembiraan menaungi kalian semua dimanapun kalian berada, situasi dan kondisinya seperti apa ya. Teman-teman, ini adalah general reading, love reading yang sifatnya timeless. Kapanpun kalian mau tonton silahkan ya. Selama video ini ada di channel YouTube, berarti energinya masih bisa resonate ke kalian ya. Tema yang akan dibahas kali ini, energi seseorang yang lagi dekat dengan kamu untuk zodiak Cancer. Kak Tere ingatkan bahwa energi dalam readingan yang general ini cukup universal dan netral. Diharapkan kalian bijaksana mendengarkan readingan ini dari awal sampai nanti pada akhirnya. Apabila tidak resonate, tidak usah dipaksakan menjadi resonate. Anggaplah sebagai fun reading. Ambillah sisi yang menurut kalian itu positif dan membawa manfaat yang baik. Apabila kalian membutuhkan jasa personal reading dari Kak Tere, atau mau konsultasi, curhat, beli kartu, tarot, oracle dan lenormand, silahkan menghubungi via chat WA ya. Nomornya sudah ada di story YouTube channel ini. Terima kasih teman-temanku. Langsung aja ya masuk dalam readingan. Oke. Bagaimana energi seseorang yang lagi dekat dengan zodiak Cancer? Bagaimana energi seseorang yang lagi dekat dengan zodiak Cancer? Bagaimana energi seseorang yang lagi dekat dengan zodiak Cancer? Bagaimana energi seseorang yang lagi dekat dengan zodiak Cancer? Bagaimana energi 9 kartu sudah cukup di sini. Oke. Tambah 1 kartu ya. Kak Tere akan tata terlebih dahulu seperti biasa. Oke, teman-teman Cancer, di sini Kak Tere melihat bahwa energi seseorang yang lagi dekat dengan kamu saat ini, energinya dia stabil ya. Dia adalah seseorang yang sudah memiliki kestabilan di dalam sisi materi dia ya. Terus dia ya seseorang yang sudah dewasa dalam usia. Dia sepertinya bisa membimbing kamu gitu ya. Jadi kalau kamu bersama dengan orang ini, kamu merasa seperti dinaungi gitu ya, seperti dibimbing gitu. Dia orangnya ngomong banget sih di sini ya. Lalu di kartu selanjutnya Kak Tere melihat bahwa dia tuh sesungguhnya seseorang yang penuh dengan kebimbangan gitu ya. Seseorang yang sangat sulit untuk memutuskan sesuatu dalam hidupnya. Seseorang yang seringkali dalam hidupnya tuh dihadapkan pada pilihan di sini. Dan orang ini nggak suka untuk memilih gitu, karena dia itu seperti
apa ya, tidak tahu gitu loh mau pilih yang mana, karena dia tuh belum mengenal dirinya sendiri di sini. Oke, orangnya seperti itu, dimana Kak Tiri juga melihat bahwa sisi maskulin sisi energi maskulin dalam diri orang ini cukup sangat strong ya, sangat kuat, dimana egonya itu masih dominan gitu ya. Dia itu kurang bisa mengontrol emosionalnya. Dia persepsi seseorang yang berjiwa bebas ya, tidak bisa dikekang oleh kamu. Dia punya persepsi atau pemikiran sendiri di sini. Prinsipnya juga sangat teguh, terlihat seperti itu. Dimana orang ini adalah seseorang yang berada dalam apa ya, status tulang punggung keluarga gitu ya. Atau di sini juga dalam hal pekerjaan, dia itu seorang yang memiliki kedudukan, pangkat dan jabatan, jadi punya anak buah gitu, terlihat energinya seperti itu. Jadi dia seorang yang apa ya, yang suka memerintah gitu, atau seseorang yang energinya tuh ngebosi gitu ya sini. Dan kalau dari hubungan, kalau dia berhubungan itu dia akan lebih dominan sih daripada kamu, entah dianya cewek atau cowok di sini ya. Dan itu akan membuat kedepannya pasangannya itu merasa nggak nyaman gitu, nggak rileks, karena dia sudah terbiasa untuk memerintah di sini. Kamu harus nurut gitu. Dimana dia juga sangat terlihat gitu ya, masih memandang masa lalu gitu, masih memanifestasikan masa lalu, orang di masa lalu, walaupun dia juga tidak dalam penantian di sini. Jadi orangnya tuh memang terlihat itu nggak ngarep orang masa lalu untuk hadir kembali, datang iya, nggak datang iya, tapi dia masih memikirkan orang di masa lalu, masih kepo gitu, walaupun dia tahu mungkin kedepannya nggak akan bisa bersama gitu ya. Dimana Kak Teri juga rasakan saat kamu terkoneksi atau bertemu dengan seseorang ini atau bersama orang ini, kamu merasakan nyaman, merasakan aman, kamu mudah terkoneksi gitu ya. Dalam hal pembicaraan kamu juga cepat nyambung sama dia gitu ya. Kamu merasakan seperti bertemu dengan teman lama, dengan seseorang sudah kamu kenal gitu, dimana kecanggungan antara kamu dan dia tuh nggak ada, walaupun kalian masih baru mengenal gitu ya, baru tahap ya awal dengan dia gitu. Dimana di sini Kak Tere juga melihat bahwa orang ini orang yang tertutup, dia nggak banyak bicara, dia nggak banyak cerita tentang masa lalunya, tentang hubungannya di masa lalu atau tentang keluarganya. Dia dia sangat menjaga privasi sekali orang ini, dimana ini sangat berlawanan dengan diri kamu yang sangat terbuka tentang apapun gitu ya. Kalau kamu ditanya soal hubungan kamu di masa lalu, tentang keluargamu, kamu ya akan terbuka aja gitu, karena kamu sudah memiliki rasa aman dan nyaman dengan orang ini. Kalau orang ini sulit gitu, walaupun dia ngerasa nyaman dan aman sama kamu, tapi dia juga memiliki sisi yang tidak bisa kamu ganggu gitu ya, sisi privasinya dia, dimana orang ini juga sepertinya lagi cari jodoh nih gitu loh ya. Kak Tere berharap jika memang kamunya nyaman, dianya nyaman, kalian berdua nyaman dalam hubungan yang dijalani, ya nggak apa-apa, lanjut aja. Siapa tahu dia memang jodoh kamu di sini, karena ada kartu jodoh. Peluang untuk kalian berjodoh tuh sangat mungkin, dimana memang kedepannya seiring berjalannya waktu, perasaan kamu terhadap orang ini akan semakin tumbuh gitu. Bisa juga dia seperti itu ya, kalian berdua di sini.
dimana ini tentang seseorang gitu ya, entah kamunya atau dianya, karena kita berbicara tentang energi dia yang lagi dekat dengan kamu, ya dia harus bisa gitu ya menyelesaikan apapun yang ada di masa lalunya gitu, baru kalian bisa tenang, bisa stabil berada dalam hubungan bersama orang ini. Kalau dianya masih mikirin orang masa lalu, ya apa ya, itu akan menjadi pengganggu gitu, itu akan menjadi pemicu atau sumber konflik kecil yang nantinya akan menjadi konflik besar. Ya diharapkan ketika kamu dan dia sudah merasa pas gitu ya, dia diharapkan untuk bisa gitu sungguh-sungguh melepaskan apapun yang di masa lalu di sini. Ya dimana memang ada situasi dan kondisi yang mungkin akan berjauhan di sini ya, mungkin dianya akan keluar kota dalam waktu yang cukup lama di sini untuk bekerja atau untuk mengurus sesuatu, bisa juga ini kamu. Jadi ada hubungan yang jarak jauh atau LDR di sini ya. Atau jika memang dianya nggak bisa mengakhiri masa lalunya ya, tidak bisa selesai dengan masa lalunya, ya ini akan membuat hubungan kalian kedepannya akan berjarak di sini. Oke, di kartu selanjutnya Kak Tere melihat bahwa di dalam hubungan kamu dengan orang ini kedepannya harus ada kedewasaan dan juga kesabaran. Kalau nggak gitu repot gitu ya, nggak ada yang mau ngalah gitu, karena orang ini juga orang yang keras kepala gitu. Jadi kalau sama-sama keras, maka yang ada dalam hubungan ini hanya benturan-benturan aja gitu, tumpukan-tumpukan konflik gitu di sini ya. Ya dimana ini juga berkaitan dengan sifat childish dia, sifat kekanak-kanakan dia, yang mana membentuk sisi maskulin dia saat ini atau sisi dirinya saat ini gitu ya. Mungkin dia memiliki trauma di masa kecilnya yang membuat dia itu bersikap defensif gitu, atau dimana di masa kecilnya mungkin dia dididik terlalu keras, jadinya sifatnya tuh keras kepala di sini ya. Atau ini juga bisa kamu berhubungan dengan seorang yang single parent, yang sudah memiliki anak, dan pendekatan pada anak itu, pada anaknya dia itu, atau dia pada anak kamu itu ya juga butuh proses gitu ya. Dimana kalau memang dia nggak bisa deket dengan anak kamu, ya janganlah kamu tuh berkorban gitu ya, mengorbankan anak kamu misalnya ya dititipkan ke orang tua kamu atau gimana demi orang ini gitu. Karena bagaimanapun gitu ya, jika memang dia adalah jodoh kamu, dia adalah pasangan yang terbaik untuk kamu kedepannya, ya dia harusnya bisa menerima kamu apa adanya bersama dengan anak kamu di sini. Kak Tere pesan sekali lagi ya, jangan pernah mengorbankan anak demi seseorang yang kamu cintai gitu loh. Kalau dia cinta sama kamu, benar-benar cinta, ya dia akan menerima anak kamu, menerima masa lalu kamu gitu. Ya di sini kamu harus bisa gitu ya menjelaskan gitu apa adanya tentang diri kamu. Ya kalau dianya nggak bisa terima dari masalah dari diri kamu, situasi dan kondisinya di masa lalu kamu ataupun di masa saat ini, ya berarti dia bukanlah orang yang tepat gitu. Karena orang ini ada kecenderungan ya untuk mau menerima di dalam kesempurnaan gitu, mau menerima apabila seseorang itu
dia pikir sempurna. Kan nggak ada tuh orang yang sempurna, pasti ada lebih dan kurangnya. Orang ini terlalu perfeksionis gitu ya, dimana dia mau sama mama papanya anak ini tapi nggak mau sama anaknya gitu kan, ya lucu gitu. Anak ini gitu, kalau kamu sudah memiliki anak adalah masalah, mungkin anak memang masa lalu kamu bersama dengan mantan kamu, tapi dia juga adalah masa depan kamu, dia juga harapan kamu. Dimana seseorang yang kamu pikir mencintai kamu, ketika dia menyuruh kamu untuk berpisah atau memisahkan diri dari anak kamu, ya juga orang itu ya jelas-jelas bukan orang yang baik ya. Karena seseorang yang baik dan mencintai kamu akan menerima kamu apa adanya, sisi luar atau sisi dalam kamu di sini. Ya itulah bagian dari ego ya, mencari yang sempurna, menginginkan yang sempurna terlalu berlebihan. Yaitu adalah ciri-ciri seseorang yang masih ada toksiknya gitu. Jika kamu bersama dengan seseorang yang menawarkan cinta yang toksik, apakah bisa membawa kebahagiaan? Ya belum tentu. Atau Kak Tere katakan di sini ya tidak mungkin ya. Ya, dimana yang Kak Tere bisa katakan di sini bahwa orang ini memang akan memberikan kamu kesenangan secara duniawi, dia akan memenuhi segala kebutuhan kamu, dia akan menawarkan kemewahan kepada kamu, asalkan mungkin dia akan meminta kamu untuk menitipkan atau memberikan anak kamu gitu ya, untuk diasuh pada orang lain di sini, karena dia ingin bersama dengan kamu tanpa ada masa lalu kamu di sini. Dan sepertinya itu yang membuat kamu tergoda. Apa yang dia bisa berikan itu yang akan membuat kamu tergoda. Ya, dimana aku juga merasakan bahwa kamu tuh sudah jatuh cinta sama dia, atau kedepannya cinta kamu, rasa kamu terhadap orang ini ya kian bertumbuh dan semakin cinta, dimana kamu juga tidak lagi bertumpu pada logika kamu di sini. Mungkin kamu akan nurut aja apa kata dia tanpa memikirkan lebih lanjut gitu. Apakah yang dia suruh tuh benar atau enggak, baik atau enggak di sini. Kamu sepertinya enggak ada pertimbangan gitu. Ketika kamu sudah jatuh cinta, ketika dia sudah bisa membuat kamu merasa nyaman dan aman sekali, maka apapun akan kamu lakukan demi orang ini. Walaupun kamu harus berpisah dengan anak kamu sendiri. Seperti itu. Atau bisa juga dia akan ada peluang untuk menjauhkan kamu dari orang-orang yang kamu cintai di sini ya, misalnya dari keluarga kamu, dari lingkungan sosial kamu ya, teman-teman kamu di sini. Ada energi seperti itu yang Kak Tere baca ya. Di sini memang ya terlihat kamu adalah seseorang yang sangat overthinking, seorang yang galau gitu ya. Hal inilah yang membuat kamu tuh tidak bisa berpikir jernih di sini. Kamu lebih mengutamakan rasa kamu, dan itu yang membuat gitu ya dia gitu seperti mengikat kamu. Jadi orang itu yang lagi dekat dengan kamu itu tahu kelemahan kamu tuh apa, dan itu yang dijadikan sebagai pengikat untuk kamu selalu akan memilih dia dan mengutamakan dia daripada yang lain gitu ya. Di sini sangat terlihat ya bahwa kamu tuh seperti nantinya gitu, kalau kamu semakin dekat dan intim dengan orang ini, hubungannya, koneksinya, maka kamu akan seperti nggak bisa kehilangan orang ini, dan kamu bisa mengorbankan apapun gitu untuk dia, hanya untuk dia, karena kamu berpikir bahwa kebahagiaan kamu hanya sama orang ini
gitu, bahwa apapun yang kamu inginkan bisa kamu dapatkan, bisa dia berikan. Termasuk misalnya dia meminta anak dari mantan kamu itu yang lagi sama kamu ya diasuh oleh mantan istri atau mantan suami kamu atau orang tua kamu. Kamu berpikir, oh ya nanti aku kan punya anak lagi gitu sama dia. Ya itu pikiran yang pendek gitu kalau menurut Kak Tiri, tapi itu ya terserah kamu sih gitu Kak, karena itu anak kamu, kamu yang jalani. Karena orang ini terlihat ya di sini dia adalah seseorang yang berjiwa bebas, yang hanya apa ya, yang ingin gitu, dia tuh ingin memiliki kamu ya, tanpa ada masa lalu soal kamu di sini. Karena dia berpikir ketika kamu apa ya, dia berpikir ketika kamu cinta sama dia, kamu ingin bersama dia, ya kamu harus membebaskan diri kamu dari masa lalu kamu sepenuhnya. Oke, kita lihat di kartu selanjutnya ya. Ya, di sini sangat terlihat ya bahwa energi dia tuh sangat dominan sekali, suka ngatur, suka nyuruh gitu ya. Walaupun kamu berpikir apa yang disuruh, apa yang diperintahkan, apa yang disuruh sama dia itu adalah hal yang baik gitu ya, mungkin dia memanipulasi perintah dia itu yang sesungguhnya itu nggak baik ya, dimanipulasi bagaimana bahasanya, bagaimana kata-katanya ya, agar terdengar atau terfikirkan oleh kamu adalah sesuatu yang baik untuk dilakukan. Di sini dia suka mengekang kehendak kamu sih, kamu ingin apa gitu ya, kamu harus bicara sama dia gitu, kamu harus izin gitu ya, seperti kamu tuh dipelihara sama dia. Maaf ya Kak Tere harus katakan apa adanya gitu, yang Kak Tere dapatkan energinya dari kartu ini. Dia akan marah sama kamu, dia akan sangat emosional kepada kamu, dia akan bersikap kasar ketika kamu tidak mengikuti apa yang menjadi kehendaknya gitu. Ketika kamu menuruti apa yang menjadi kehendaknya, dia akan tersenyum kepada kamu, dia akan baik kepada kamu, dia akan memberikan apapun yang kamu inginkan, yang kamu suka di sini. Ya, dimana kamu harus ingat ya, bahwa kamu juga memiliki kehidupan kamu gitu, dimana kamu juga di sini memiliki apa yang menjadi prioritas kamu. Jika memang prioritas kamu adalah hidup kamu, adalah kebebasan kamu, ya jangan maulah dikekang gitu ya. Dalam hubungan atau koneksi bersama dia ya harus adil gitu. Kamu berharap kebebasan, ya kamu harus berikan dia kebebasan gitu. Kalau kamu nggak mau dikekang, ya kamu harus speak up gitu ya, aku punya kehendakku sendiri, aku punya keinginanku yang tidak bisa harus sesuai dengan keinginan kamu gitu. Semua harus dibicarakan agar dia pun bisa memahami gitu, walaupun tidak akan semudah itu ya menerima pemahaman dari apa yang kamu katakan di sini, karena orangnya sangat logis dan egois di sini. Dimana di kartu selanjutnya lihatlah ya, di sini memang kamu kalau mau sama koneksi, mau berada dalam koneksi atau hubungan bersama orang ini ke depannya, ya kamu harus sangat sabar di sini ya. Kamu harus bukan merelakan, mengenyampingkan gitu ya apa yang menjadi keinginan kamu, harapan kamu demi cinta kamu sama dia, demi perasaan kamu terhadap orang ini, yang mana memang berbalas, tapi berbalasnya dalam bentuk yang bersifat materi, kesenangan duniawi di sini ya. Harus ekstra sabar, kalau nggak sabar ya nggak bisa sama orang seperti ini ya, karena ini aku rasa seseorang yang energi maskulinnya sangat kuat dan sudah mapan ya. Dimana memang cinta kadang-kadang tidak
berlogika ya, dimana kamu memandang koneksi kamu dengan dia itu secara subjektif aja, nggak objektif, jadinya nggak netral di sini. Ada cinta yang obsesi juga di sini, hanya ingin sama dia, nggak mau sama yang lain. Cinta yang menggenggam, mungkin dia menggenggam kamu sekali sehingga kamu akan merasa kesakitan. Awalnya sih kamu suka gitu, itu misalnya kamu anggap itu sebagai perlindungan, sebagai cinta gitu, dia sama kamu, pada akhirnya itu akan menjadi belenggu yang sulit untuk kamu lepaskan ketika kamu menyadarinya gitu loh ya. Dimana sekali lagi butuh sekali kesabaran ya di sini, kesabaran dan juga ketegasan. Apa sih yang kamu inginkan, apa sih yang kamu mau sampai kapan gitu kamu terkekang dalam cinta yang obsesi di sini. Sampai kapan kamu berada dalam genggaman orang yang hanya bisa memberikan kamu cinta dalam bentuk materinya di sini. Apakah itu yang kamu inginkan sesungguhnya? Dimana ya kamu akan terlihat hanya bisa pasrah dalam hubungan ini, dalam kesakitan mencintai seseorang di sini ya. Mungkin sesungguhnya dia tuh hanya mengagumi kecantikan kamu, kepandaian kamu di sini. Tapi untuk rasa cinta Kak Tere kok nggak ngerasa ya. Mungkin bisa Kak Tere katakan di sini dia itu hanya tertarik sama kamu gitu, dan menginginkan kamu itu ada dalam hidup dia gitu sebagai pasangannya. Tapi untuk rasa cinta rasanya enggak sih, karena orang ini seperti sesungguhnya tuh nggak percaya sama kata cinta gitu. Apapun yang dia lakukan atau dia berikan ya hanya sebatas take and give aja gitu loh. Nggak ada perasaan yang dimainkan di sini, hanya nafsu aja ya, seperti itu. Oke teman-teman Cancer, yang Kak Tere dapatkan energinya seperti ini. Semoga bermanfaat aja ya. Jika tidak resonate ya nggak apa-apa, ini cuma general reading. Kalau kamu mau resonate ya silakan personal reading ya. Salam bahagia dari Kak Tere, bye bye.